Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan melafalkan basmalah bilisan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang elemen SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu materi peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting Bani Umayyah, dan anak-anak diharapkan dapat menjelaskan sejarah Bani Umayyah dalam mengelola pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan juga pendidikan, serta membangun peradaban Islam di Damaskus. Kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, maka nanti diharapkan anak-anak bisa memunculkan sikap berkebinekaan global, kemudian sikap gotong royong, dan juga kreatif. Dan bila dikaitkan dengan moderasi beragama, maka nantinya ketika anak-anak menghayati penerapan akhlak mulia, yaitu bisa menunjukkan sikap toleransi, bisa menunjukkan sikap menghargai, bisa menunjukkan sikap untuk tidak merendahkan orang lain ataupun golongan yang lain. Jadi kita langsung saja menuju pada sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khalifah atau Khulafaur Rasyidin, maka tongkat kepemimpinan umat Islam dipimpin atau diambil alih oleh Bani Umayyah. Nah, siapa sebenarnya pendiri dari Bani Umayyah? Yaitu beliau Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, yang mereka memimpin umat Islam selama kurang lebih 90 tahun, mulai dari 661 sampai 750 Masehi. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai dinasti atau daulah Bani Umayyah? Karena sistem pergantian kepemimpinan pada masa Umayyah ini dilakukan secara turun-temurun. Ya, jadi ini sejarah dari berdirinya Bani Umayyah, yaitu kekhalifahan atau kepemimpinan umat Islam setelah Khulafaur Rasyidin selesai. Selanjutnya, wilayah kekuasaan Bani Umayyah meliputi sangat luas sekali ya. Kalau di sini bisa dilihat Damaskus berada di tengah, dekat dengan Yerusalem ataupun Palestina, dan juga dekat dengan Baghdad, Irak. Ya, berarti ini merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa yang dilakukan oleh para khalifah yang memimpin pada masa Bani Umayyah ini. Nah, selanjutnya keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para khalifah pada masa Bani Umayyah. Khalifah-khalifah yang memimpin pada Bani Umayyah ini ada sedikitnya 13 khalifah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau merupakan seorang pemuda yang masuk Islam pada usia 23 tahun. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Muawiyah ini sebagai penulis pendamping wahyu beliau, dan diangkat menjadi gubernur Syria selama 20 tahun, dan kemudian mendirikan dinasti Bani Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan umat Islam yang tadinya berada di Madinah dipindah ke Damaskus, Syria. Setelah Muawiyah ini meninggal, digantikan oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Beliau diangkat menjadi khalifah atas penunjukan ayahnya sendiri yaitu Muawiyah, kemudian menjabat selama 33 tahun. Yazid bin Muawiyah wafat pada usia 38 tahun. Selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid, dikenal dengan sebutan Muawiyah II. Ini merupakan cucu dari pendiri Bani Umayyah. Masa pemerintahannya hanya 8 bulan dan ia mengundurkan diri karena sakit dan wafat
pada usia yang masih muda, yaitu 23 tahun. Kepemimpinan yang keempat dilanjutkan oleh Marwan bin Al-Hakam. Beliau merupakan sosok yang bijaksana, pandai berbicara, pemberani dan berpikiran yang luas, juga pandai membaca Al-Quran. Beliau menjabat sebagai khalifah hanya sebentar dan wafat pada usia 63 tahun. Selanjutnya yang kelima dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, berhasil menyatukan kembali dunia Islam dan juga berhasil menyatukan seluruh wilayah kekuasaan Islam untuk taat pada pemerintahannya. Maka Abdul Malik bin Marwan ini dijuluki atau disebut sebagai pendiri yang kedua. Beliau memimpin umat Islam selama 21 tahun 8 bulan dan wafat pada usia 60 tahun. Selanjutnya digantikan oleh Walid bin Abdul Malik atau putra dari Abdul Malik yang lahir pada tahun 50 Hijriah, dilantik menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi menggantikan ayahnya. Walid bin Abdul Malik ini memimpin umat Islam selama 10 tahun dan berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju benua Eropa. Beliau juga berhasil membangun Masjid Umawi atau Masjid Umayyah di Damaskus. Kemudian beliau wafat pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Selanjutnya, umat Islam dipimpin oleh Sulaiman bin Malik atau putra dari Abdul Malik. Lahir pada tahun 54 Hijriah 674 Masehi. Masa pemerintahannya selama 2 tahun dan dilantik menjadi khalifah setelah Walid bin Abdul Malik wafat. Memiliki watak yang kurang bijaksana dan juga suka mengumpulkan harta. Maka kemudian beliau wafat pada usia 4 tahun. Selanjutnya dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini merupakan khalifah yang taat, yang takwa dan juga yang bersih. Sosok pemimpin yang adil dan juga sederhana. Kebijakannya yaitu mengurangi pemungutan pajak dan menganggap semua penduduk setara. Beliau wafat pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik, yaitu sejak hidup kecil beliau ini dalam kemewahan sehingga kurang menghargai arti sebuah perjuangan dan makna kekuasaan. Ketidakcakapannya dalam memimpin membuat daulah Bani Umayyah mulai goyah. Pada masa pemerintahannya ini banyak muncul propaganda dari keturunan Bani Abbas, sehingga pada masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 4 tahun dan wafat pada tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi. Setelah itu, umat Islam dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik, termasuk khalifah yang baik, yang terbaik, dan dibaiat sebagai khalifah pada usia 35 tahun. Beliau memimpin umat Islam selama 19 tahun 9 bulan dan wafat pada usia 55 tahun. Hisham bin Abdul Malik ini merupakan khalifah yang cakap dan lihai atau pintar dalam strategi militer. Setelah beliau wafat, kemudian digantikan oleh Walid bin Yazid yang lahir pada tahun 90 Hijriah. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Beliau memiliki kepribadian yang kurang baik sehingga saat menjadi khalifah Bani Umayyah mengalami kemunduran. Di sisi atau di lain itu, Walid bin Yazid juga pernah berhasil membuat kebijakan menjadikan jumlah bantuan sosial untuk perawatan orang-orang buta dan lansia berlipat ganda. Beliau wafat pada usia 40 tahun. Setelah wafat digantikan oleh Ibrahim bin Walid atau putra dari Walid. Diangkat menjadi khalifah atas wasiat saudaranya yaitu Yazid bin Walid. Naik tahta dalam situasi yang bergejolak dalam penuh ketakutan. Masa pemerintahannya hanya berlangsung sesaat dan setelah itu kemudian digantikan oleh Marwan bin Muhammad. Beliau dibaiat menjadi khalifah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi, berhasil menyusun kembali kekuatan-kekuatan Islam, dan Marwan bin Muhammad ini tidak mampu membendung gerakan Bani Abbasiyah dan pendukungnya untuk menggulingkannya sehingga beliau wafat pada tanggal 27 Dzulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 750 Masehi. Setelah Marwan bin Muhammad wafat, berakhir pula kedaulatan Bani Umayyah dan berdiri dinasti baru yaitu Bani Abbasiyah.
Abbasiyah. Nah, untuk Daulah Bani Abbasiyah ini nanti akan anak-anak pelajari di kelas 8. Untuk itu kita lihat dulu kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, terutama dalam bidang pemerintahan. Ada beberapa diwan, antara lain ada Ar-Rasail, Al-Khatam, Al-Khoraj, Al-Barid, Al-Jun, yang mereka semuanya dewan-dewan itu memiliki tugas atau tanggung jawab masing-masing terkait dengan kepemerintahan. Sedangkan dalam bidang hukum ini juga ada Al-Qoda, Al-Hisbah, Al-Mazalim. Al-Qoda itu merupakan lembaga peradilan atau pengadilan kalau zaman sekarang ya. Nah, ini yang kemudian nanti pemimpinnya disebut dengan Qodi. Kemudian Al-Hisbah ini adalah lembaga yang mengurus tindak kejahatan atau kriminal. Ada Al-Mazalim, ini yang kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Qoda dan Al-Hisbah, yang tugasnya memeriksa atau mempertimbangkan kembali keputusan hukum yang ditetapkan oleh Qodi atau hakim. Selanjutnya dalam bidang sosial, itu berhasil membuka hubungan antar bangsa Arab, bangsa-bangsa yang dikuasai yaitu Mesir, Persia, dan Eropa. Ini luar biasa sekali anak-anak sekalian, masa zaman dulu itu sudah luas wilayahnya sampai menguasai bangsa-bangsa yang ada di Persia ataupun Eropa. Kemudian melahirkan ide-ide baru pada bidang seni dan juga ilmu pengetahuan. Sedangkan pada bidang ekonomi, yaitu membuka jalur perdagangan dengan membangun pelabuhan, mencetak mata uang khusus, kemudian mengumpulkan pajak, serta memberi gaji tetap bagi para pegawai dan pejabat sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi para pegawai dan pejabatnya. Selanjutnya, pada bidang keagamaan ini yang menjadi fokus kita, ada apa kemajuan atau peradaban Islam pada bidang keagamaan ini? Yang pertama, dibangun Masjid Agung yang disebut dengan Masjid Damaskus. Yang kedua, dibangunnya sebuah kota bernuansa Islam yang disebut dengan kota Kairouan. Kemudian lahir ada Imam Mazhab, ada Imam Hanafi dan Imam Malik. Kemudian bidang hadis ada Umar bin Abdul Aziz, bidang tasawuf ada Hasan al-Basri, kemudian bidang tafsir ada Abdullah bin Abbas, dan juga Sa'ad bin Zubair, dan juga Mujahid. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah, kemudian khalifah-khalifah yang memimpin pada masa Bani Umayyah ini, selanjutnya kemajuan apa atau peradaban apa yang mengalami kemajuan pada masa Bani Umayyah ini, kita bisa memetik nilai Islami yang bisa kita terapkan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu bersemangat dalam belajar, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan, menambah rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghindari sikap diskriminasi kepada siapapun. Artinya ini sesuai dengan kita beragama, bermoderasi beragama, tidak boleh merendahkan orang lain ataupun golongan lain, dan tetap toleransi menghargai sesama. Menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara, bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban yang diberikan. Itu antara lain nilai yang dapat kita petik, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak semakin semangat belajarnya, semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.